Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Jadi ini merupakan part tambahan. Jadi saya tadinya mikir hanya pengen buat 5 part aja dari unboxing sampai cobain 1, 2, 3, 4 jadi 5. Namun ya mungkin video part tambahan ini bisa membantu bros kalian juga. Kira-kira kalau saya sendiri lebih prefer yang mana gitu ya. Jadi kalau kopi itu kan preference. Jadi kalau bros kalian suka yang manis gitu, ya pilih yang manis. Kalau suka yang asem, ya pilih yang asem. Dan kalau suka yang strong, ya pilih yang strong. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau buat gambaran aja, kalau saya sendiri pilih yang mana, mungkin akan saya bahas di video ini. Dan kalau bros kalian pengen cobain, saya taruh link The Quartet ini di bawah. Dan kalau kalian pengen cobain satu-satu juga, setelah nonton part-part sebelumnya, kalian bisa cek linknya di bawah juga. Saya sudah lengkapi. Jadi bros kalian kalau mau nyobain, pengen ngopi-ngopi bareng via video ini juga silahkan gitu, siapa tahu bisa membantu dan saling inspirasi juga ya dari masukan-masukan bros kalian di kolom komentar. Dan terima kasih juga yang sudah support channel ini, sudah ikutan berpartisipasi komen dan juga mendukung channel ini hingga sampai sekarang. Oke, jadi ya ada 4 kopi, jadi saya udah cobain semuanya. Dan kalau preference saya sendiri, sejujurnya saya suka kopi yang cenderung rasanya itu lebih ke arah fruity sih, fruity tapi cenderung ke manis ya. Fruity kan ada yang asem manis, ada yang asem manis gitu ya. Kalau saya fruity tapi cenderung ke manis gitu. Jadi kalau saya sendiri, kalau ditanya nomor 1 itu yang mana favorit saya, sebenarnya sih dari bros kalian nonton video-video saya itu, bros kalian udah bisa simpulin gitu ya, dari cara saya nyicipin, dari komentar-komentar saya, harusnya bros kalian sudah tahu juga dan sudah bisa mengurutkan. Coba kira-kira gimana? Jadi kalau saya sih yang nomor 1 yang paling saya suka dari keempat kopi ini adalah jadi ada 3 kopi Indonesia, 1 kopi luar ya. Kira-kira kopi luar atau kopi Indonesia dulu nih? Dan ternyata nomor 1 yang paling saya suka adalah kopi Indonesia yang Sindoro ini gitu ya. Jadi Central Java ya. Dan ini memang kopinya fruity banget karena memang dia natural proses ya. Jadi dari prosesnya aja kita udah bisa ngebayangin rasanya gitu ya. Ini kan kalau dilihat buah-buahan banget. So ini adalah favorit saya dari set ini gitu ya. Jadi saya taruh di sini dulu ya. Sindoro nomor 1 nih. Nah, nomor 2 saya pilih yang mana? Nomor 2 saya akan pilih kopi yang punya notes unik gitu ya. Jadi kalau bros kalian nyobain kopi, kadang ada masa dimana kalian coba kopi kok rasanya gitu-gitu aja gitu ya, kayak kopi aja, namanya juga kopi kan. Tapi ada beberapa kopi yang begitu kita cicipin, rasanya beda nih gitu ya. Jadi di antara semua itu nomor 2 saya akan pilih yang rasanya cukup unik ya. Jadi nomor 2 saya pilih ya yang udah di sebelahnya, yaitu Keida CM. Ya, ini kopi dari Bali. Jadi kalau bros kalian tahu, kopi dari Bali itu biasanya rasanya seperti jeruk-jerukan ya, orange gitu ya. Ya, istilahnya jeruk Bali lah ya. Mungkin karena di sana baik jeruk Bali gitu, ditanam di sekitar jeruk Bali, jadi ada rasa seperti citrus. Tapi kalau ini enggak gitu ya. Justru ini unik karena dia nggak ada rasa asam-asamnya sama sekali gitu. Bahkan di sini ada prunes, itu buah plum kering, tapi nggak kerasa fruitynya di sini. Tapi yang kerasa adalah sereal, itu seperti ya sereal lah, Coco Crunch lah, paling gampang dibayangin. Karena menurut saya ada notes tambahan juga di sini, yaitu seperti milk chocolate seperti saya sebutkan di video part-part sebelumnya ya, yang pas saya review kopi ini. Dan kemudian manis karamel. Jadi ini unik banget karena biasanya kopi Bali itu asam, ini enggak. Dan ini rasanya nikmat sih, bisa diminum anytime gitu ya saya rasa. Dan walaupun bukan kopi yang fruity, tapi ini unik. Jadi ini saya pilih di nomor 2. So ya, honey process ya. Jadi ini honey process, jadi di antara natural sama wash process gitu. So, buat kalian yang pengen cobain kopi yang unik, saya rasa ini recommended banget. Kalian boleh cek linknya di bawah juga.
Itu aja. Jadi paling gampang deskripsinya rasa Coco Crunch nih. Oke. Ya, selanjutnya. Ini udah 2 ya. Kira-kira dari 2 ini mana lagi yang saya pilih duluan? Jadi kalau kalian lihat, ini ada kopi Indonesia dan kopi luar. Untuk yang nomor 3, saya pilih yang ini, La Granadilla. Kenapa saya pilih kopi ini? Karena ya, memang ini tipikal kopi yang saya suka juga sebenarnya, fruity ya. Kemudian fruitynya itu lebih ke arah manis sebenarnya. Ada asamnya tapi lebih ke arah manis gitu. Dan ini menurut saya juga nikmat gitu ya. Dan ini clean banget. Kalian bisa lihat kopinya tuh, kopi-kopi luar biasanya kalau yang wash process tuh bener-bener clean, rasanya tuh bener-bener light banget gitu ya. Kayak tea, ini kan ditulis black tea ya, walaupun black tea itu sebenarnya termasuk bukan teh yang light gitu ya, tapi di sini sebenarnya rasanya cukup light. Dan di sini long wild honey, madu liar, jadi ada manisnya juga, dan almond. Namun memang almond di sini itu hanya istilahnya di aftertaste-nya aja gitu ya, jadi nggak gitu nonjol, tapi lebih ke passion fruit ini pas saya coba. Jadi ini nomor 3. Jadi buat kalian yang pengen cobain kopi luar gitu ya, saya rasa ini salah satu kopi yang bisa mewakili kopi luar gitu, karena rasanya yang clean tadi dan juga rasa fruitynya yang manis gitu. So, kalau kalian pengen cobain, saya taruh linknya di bawah juga ya. Jadi buat kalian yang biasa cobain kopi Indonesia yang cenderung biasanya strong, kalian cobain kopi ini pasti kalian akan ngerasa berbeda gitu. So ini juga recommended ya. Dan unik sih menurut saya ditaruh di line up ini gitu. Jadi ini kayak lengkap banget, ada natural, honey, wash. Ini kayaknya sih mungkin semi wash ya, karena yang di sini full wash gitu. Jadi saya sih ngerasa buat kalian yang baru nyobain kopi di The Quartet ini sih gak ada ruginya, dan kalian bisa cobain, apalagi kalau kalian cupping bareng-bareng semuanya ya, tanpa alat gitu, cuma di cupping aja kan bisa rasain perbedaan proses pasca panen dari kopi-kopi ini gitu ya, mulai dari natural, honey, semi wash sampai wash gitu ya. Oke, jadi ini dia La Granadilla, dan yang terakhir tentu saja adalah Azalea Abyssinia. Nah, ini adalah tipikal kopi Indonesia banget ya, Aceh, full wash. Walaupun full wash ya, tapi tetap aja rasanya itu strong gitu. Di sini kalian bisa lihat roasted corn, kemudian clove, almond, red apple, jadi lebih ke arah smoky gitu ya, roasted. Dan ini buat kalian yang suka kopi strong, dan mungkin buat kalian yang merokok gitu ya, atau mungkin nge-vape, mungkin ini akan cocok gitu ya. Kebetulan saya nggak ngerokok, cuman kalau suruh nikmatin kopi ini, saya juga bisa nikmatin. Biasanya kalau misalnya pagi-pagi kita butuh tendangan ekstra yang rasanya strong dan cukup nonjok lah, nendang atau apapun itu ya, kalian bilang ini oke banget buat pagi-pagi gitu ya. Jadi roasted corn, clove, almond, red apple-nya sih ada semiriwing doang di belakang gitu. So ya, jadi itu aja saya rasa. 1, 2, 3, 4 saya udah urutin. Gimana menurut bros kalian? Mana favorit bros kalian? Kalau kalian mau coba kopi-kopi ini, silahkan cek linknya di bawah. Mudah-mudahan video ini juga bisa menginspirasi bros kalian, dan saya rasa ini worth it banget sih, karena kalian bisa nyobain keempat proses pasca panen dari kopi, dan kalian bisa bedain rasanya gitu ya, terutama buat yang kalian baru nyobain kopi, apalagi kopi specialty ini kayak wajib banget sih kalian cobain gitu ya. Dan cukup ekonomis, bisa dibilang harganya di 140.000 kan, bisa cobain ini semua daripada kalian beli satu-satu nih. Kalau beli satu-satu mungkin bisa 100 ribuan lebih ya, 150-an mungkin, 100 sampai 150 ribuan mungkin ya, apalagi gak ada kopi luarnya juga. Jadi worth it banget sih menurut saya. So, saya rasa sampai di sini dulu part tambahan dari video The Quartet Volume 5 saya ini. Saya Leo, salam kopi and see you.